Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu program Syiar, yang mana nantinya program Syiar akan menyediakan tausiah-tausiah yang bermanfaat untuk Anda semua untuk menambah wawasan Anda tentunya seputar dunia Islam. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yaitu yang terhormat Ustadz Rifaat Soleh MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ustadz ya, Barakallah, Alhamdulillah. Baik Ustadz, luar biasa sekali telah hadir di TVRI Jambi tentunya dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramadan ya Ustadz ya, tentunya di kemuliaan di bulan Sya'ban. Masya Allah Ustadz. Baik pemirsa, tadi juga telah kita dengar bersama lantunan indah dari Gambus El Hawa Group, yaitu ada Bang Hafiz dan ada Mbak Mawaddah ya. Masya Allah. Assalamualaikum Abang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Wah, ternyata nama kita sama nih Mbak ya. Alhamdulillah, barakallah. Selanjutnya yang tidak kalah sangat luar biasa sekali yaitu ada ibu-ibu dari Majelis Talim RT 24 Kelurahan Pijoan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sudah siap ya kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Rifaat Soleh pada hari ini? Siap, barakallah. Baik Ustadz, tampaknya ibu-ibunya sudah tidak sabaran nih untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Rifaat. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang jauh-jauh dari Pijoan ya Bu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Begitu juga para pemirsa yang sedang menyaksikan acara syiar ini. Dan juga kepada pembawa acara Mbak Mawaddah. Iya Ustaz. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan henti-hentinya selalu kita curahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita layangkan buat beliau kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu serta para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, alhamdulillah kita sekarang sudah berada nisfu akhir, pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan yang sudah kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, dan menjadi penantian bagi orang-orang yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Ramadan. Jadi kemuliaan bulan Ramadan ini tentu kalau kita mau menghitungnya pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah mempersiapkan jauh-jauh hari Bu untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan maksudnya. Dengan apa? Yaitu 2 bulan sudah dipersiapkan, Rajab dan Sya'ban. Hal ini sebagaimana beliau pernah bersabda, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, kata beliau.
Wa Ramadan syahru ummati. Sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Nah, dalam memahami hadis ini, para ulama itu pernah menyebutkan. Apa kata para ulama? Rajab itu syahrul zar'i. Rajab adalah bulan menanam. Kemudian Sya'ban syahrul saqyi. Sya'ban itu adalah bulannya kita menyirami atau memupuk apa yang kita tanam di bulan Rajab. Kemudian Ramadan itu adalah syahrul hasadi. Ramadan adalah bulan kita memetik hasil, memanen apa yang kita tanam, apa yang kita pupuk daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, insya Allah di bulan Ramadan nanti, disitulah saat kita panen rayanya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu sama sebagaimana anak-anak kita yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah. Jadi di sekolah itu, Bu, ada ujian formatif, ada ujian sumatif, ada ulangan harian, ada tryout, ada mid semester. Tentu itu semua dilakukan di sekolah. Apa tujuannya? Supaya anak kita nanti ketika mereka mengikuti mengikuti ujian semester, nah, tentu akan mudah mereka jalani, akan mudah mereka hadapi. Dan di sebalik ujian semester itu ada yang namanya kelulusan. Kelulusan inilah yang menentukan tingkat kualitas daripada anak kita ketika kita di sekolah, ketika anak kita berada di sekolah. Begitu jugalah dengan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin seberapa kualitas keimanan kita dalam menjalankan misi kita hidup di dunia ini. Nah, itu semua akan terlihat lulusnya ketika kita mampu menghadapi bulan Ramadan ini dengan sukses. Maka dari itu dipersiapkanlah 2 bulan ini sebelumnya, yaitu Rajab, yaitu Sya'ban. Dan di bulan Rajab dan Sya'ban ini itu sudah jauh-jauh hari itu dipersiapkan dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Nabi kita itu, Bu, kalau beliau memasuki bulan Rajab, ketika melihat hilal Rajab itu keluar, sudah terlihat, beliau mulai melaksanakan ibadah puasa yang terkenal dengan ibadah puasa Rajab. Lalu beliau mulai nih berdoa. Doa yang selalu sering kita dengung-dengungkan, Bu, sering kita dengar. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Jadi ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Jadi ini sudah jadi isyarat kalian sebelum memasuki Ramadan, lebih dahulu di 2 bulan ini persiapkan diri kalian dengan baik-baik. Dari ibadah kalian, zikirnya, sholatnya, salawatnya, baca Al-Qur'annya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Nanti ketika kita berhadapan dengan Ramadan, tentu akan enteng, ringan kita jalani. Maka dari itulah, Ibu, Nabi kita, Nabi Muhammad itu, bulan Rajab, beliau sudah mempersiapkan diri. Terus di bulan Sya'ban, ditambah lagi kualitas dirinya. Sehingga Ramadan beliau itu akan terlihatlah hasilnya. Hasilnya itu sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Itu semua hikmahnya, tujuannya di sebalik ibadah puasa itu, Allah ingin menyematkan yaitu gelar yang tertinggi untuk kita
mengalahkan gelar yang ada di dunia ini. Kalau kita di dunia itu ada yang namanya gelar profesor, doktor, magister, sarjana SPDI. Nah, itu semua kecil nilainya di hadapan Allah. Karena yang paling tinggi, gelar tertinggi di hadapan Allah itu, di sisi Allah itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu ketakwaan. Takwa kita kepada Allah itulah gelar yang tertinggi yang Allah sematkan bagi mereka yang bisa sukses melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu, mari kita persiapkan di bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, karena bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi, dan insya Allah kalau kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah bulan Ramadan pasti akan enteng kita menjalankan ibadah, ritual-ritual yang Allah sematkan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan untuk kita semua. Ya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Sangat luar biasa sekali penjelasan Ustaz tadi. Tentunya memang harus banyak yang kita persiapkan ya Ustaz ya. Tidak hanya menghadapi Ramadannya saja, tapi sebelumnya saja sudah banyak keberkahan yang akan kita dapatkan ya Ustaz ya. Baik Ustaz, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Insya Allah, masih semangat ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, ibu-ibunya masih semangat nih dengarkan tausiah dari Ustadz yang mana tadi sudah dijelaskan ya ibu-ibu ya dengan Ustadz tadi tentang keberkahan-keberkahan sebelum Ramadan itu sendiri Ustadz. Nah, sesuai tema kita nih Ustadz, mungkin bisa diberitahu apa saja sih amalan-amalan di bulan Sya'ban itu yang memang merupakan sebuah kemuliaan dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan itu sendiri Ustadz. Mohon diperjelas Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Jadi ibu-ibu, begitu juga pemirsa yang ada di rumah, sebagaimana sudah disebutkan pada hadis Nabi tadi, yaitu bahwa Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa beliau menyebutkan Sya'ban itu adalah bulan beliau? Itu semua dikarenakan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para malaikat berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman, wahai orang yang beriman, berselawatlah kalian, beri salam kepada Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik selawat, dengan sebaik-baik salam. Nah, ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, amalan yang terbaik untuk kita semua itu adalah perbanyak selawat di bulan ini. Karena ini bulannya Nabi. Selain itu, bulan Sya'ban ini, kalau Nabi menyambutnya, itu dengan melaksanakan ibadah puasa. Puasa bulan Sya'ban. Bahkan di hadis Nabi itu ada hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliau itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban ini sampai full. Belum pernah beliau melaksanakan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan full ibadah puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, selain itu juga Bu, bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini dia, para ulama menyebutkan Sya'ban ini adalah Sayyidul Qurra, adalah Syahrul Qurra, bulannya para qori. Orang yang gemar membaca Al-Qur'an dahulu-dahulunya, para ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka sudah terbiasa di bulan Sya'ban ini itu memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan. Sehingga kalau sudah dimulai di bulan Sya'ban, otomatis Ramadan nanti akan lebih meningkat lagi. Makanya disebut Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Nah, jadi tema kita sesuai ini Bu. Jadi di bulan inilah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Ramadan yang dalam hitungan beberapa hari lagi ini.
Masya Allah Ustaz, luar biasa sekali ya Ustaz ya. Ya. Nah nampaknya ibu-ibunya udah nggak sabar nih Ustaz, ada yang ingin bertanya nih Ustaz ya, kita persilakan ya Ustaz. Boleh, insya Allah. Baik Ibu, silakan yang ingin bertanya. Ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Yani, kami dari RT 24 Kelurahan Pijon. Saya ingin bertanya dengan Ustadz, ini Pak Ustadz mengenai kodok puasa. Mungkin selama ini mulai kami balik mungkin dari SMP pasti banyak tinggal bulan Ramadannya puasanya gitu Ustadz. Nah, sedangkan itu mungkin waktu saat itu belum kami bayar puasa kami ini. Nah, sekarang mungkin sudah menumpuk, sudah banyak menumpuk. Mungkin saya rasa semua pertanyaan ibu-ibu ada yang seperti ini ya Pak Ustadz. Ini saya mewakili. Gimana nih Pak Ustadz cara kami untuk membayar puasa tersebut yang sudah banyak tertinggal? Saya rasanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaannya luar biasa sekali nih Ustadz. Mewakili para kaum hawa ibu-ibu nih Ustadz ya. Termasuk saya juga nih Ustadz. Bagus sekali pertanyaan ibunya. Mohon silakan dijelaskan Ustadz pertanyaan dari Bu Yani tadi. Jadi ibadah puasa itu tentu berbeda dengan ibadah sholat. Sholat 5 waktu bagi ibu-ibu yang kedatangan bulan itu mereka tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak dikodok. Beda hal dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu bagi ibu-ibu yang kedatangan bulan itu tidak boleh melaksanakan ibadah puasa, namun wajib puasanya itu dikodok setelah habis bulan Ramadan. Nah, permasalahannya bagaimana ibu-ibu yang boleh jadi mungkin dari mudanya tidak pernah mengkodok puasanya. Benar Ustaz. Sampai sudah di hari tua mau taubat ini, mau memperbaiki diri. Benar Ustaz. Jadi bagaimana ini? Ini nggak tahu nih berapa hitungannya. Nah, ini sama seperti juga kita sholat. Iya. Kalau kita sholat, itu wajib mengkodok sholat yang kita tinggalkan. Bahkan wajib diurutkan. Zuhur, asar, itu wajib diurutkan. Benar Ustaz. Wajib sesuai dengan apa yang kita ketahui jumlahnya. Itu bagi yang kita tahu. Betul. Lalu bagi yang kita tidak tahu, gimana bagi kita yang tidak mengetahuinya? Nah, kalau yang seperti itu, dikodoklah semampu kita. Begitu juga lah dengan ibadah puasa. Tetap kita kodok, namun semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Segitulah Ibu. Namun tetap dikodok Bu ya. Nah, semampu kita. Tapi kalau seandainya kita tahu jumlahnya, ya dikodok sebanyak jumlah itu. Nah, kalau tidak, ya kerjakan semampunya. Berarti kita niatkan untuk menggantikan puasa-puasa lalu kita, begitu ya, Ibu boleh. ya. Walaupun kita mungkin tidak mengingat jumlahnya berapa harinya, begitu ya Ustaz ya. Atau boleh juga disertai dengan ibadah puasa sunat seperti Masya Allah. seperti Senin Kamis. Nah, di samping kita melaksanakan ibadah sunat, kita juga meniatkan untuk kodok puasa yang pernah kita tinggalkan dahulu-dahulunya. Jadi seperti itu ya Ustaz ya. Boleh. Begitu ya Ibu Yani ya, semoga terjawab dan menambah ilmu juga tentang pertanyaan Ibu tadi. Kita lanjut ya Ustaz, pertanyaan berikutnya dipersilakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya mengenai berbuka puasa. Kan kita tahu bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Di bulan puasa, pada saat berbuka puasa, amalan apa saja yang bisa kita lakukan hingga keberkahan itu bisa kita dapatkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, pertanyaannya bagus sekali nih Ustaz. Amalan-amalan apa saja nih? Berarti bukan asal buko baik gitu ya Bu ya. Jangan asal makan saja ketika berbuka puasa, apa yang baik untuk kita laksanakan. Silakan Ustaz dijelaskan. Selagi amalan tersebut adalah baik, maka itu boleh kita lakukan. Apa kita berzikir, boleh. Atau kita memperbanyak istighfar, boleh. Atau kita berbagi takjil, buka puasa, itu boleh juga. Pokoknya Bu,
apapun jenis kebaikan yang kita kerjakan, pasti itu ada nilainya. Pasti akan tinggi kualitasnya. Terserah ibu mau apa. Atau baca Al-Quran juga boleh. Nah, yang jelasnya, apapun terserah ibu mau mengamalkan apa, mau beribadah apa, menjelang datangnya buka puasa, itu adalah dibolehkan dan pasti pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Jadi segala hal yang baik-baik kalau dilakukan menjelang kita berbuka puasa atau saat berbuka puasa itu baik ya, Ustaz ya. Bagus. Berbagi makanan, berbagi takjil seperti itu ya, Ustaz ya. Kemudian zikir, memperbanyak zikir, istighfar. memperbanyak istighfar dan membaca Al-Quran ya, Ustaz ya. Boleh juga. Mungkin walaupun agak seret nih, Ustaz, agak lumayan kan mau menjelang buka itu, tapi pelan-pelan saja ya, Ustaz ya. Yang penting amalan-amalan yang baik tetap dilanjutkan. Begitu ya, Ibu Ida ya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dipersilakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni. Saya dari pengajian RT 24 Kelurahan Pijoan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, gini Ustadz, misalnya kita masak pada bulan Ramadan, terus kita mencicipi masakan tersebut, gimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani, menarik pertanyaannya nih Ustadz. Tapi mohon izin kita jeda terlebih dahulu nih Ustadz ya, biar pemirsa di rumah semakin penasaran nih atas jawaban Ustadz mengenai pertanyaan dari Bu Yani tadi. Ya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Barakallah, sama-sama telah kita dengarkan lantunan indah dari Gambus El Hawa. Masya Allah, kunci pintu surga nih Ustaz. Berarti salah satunya dengan berpuasa juga merupakan kunci pintu surga. Sesuai sekali lagunya pada hari ini ya Ustaz ya. Baik Ustaz, tadi masih menyambung dari pertanyaan dari Ibu Weni tadi Ustaz. Nah ini memang sering nih terjadi problem ibu-ibu. Kalau lagi masak ya ibu-ibu ya, kadang ragu-ragu nih Ustaz, aduh enak dak ya, wah gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Apakah kami boleh mencicipinya atau seperti apa sebaiknya kami orang-orang di dapur ini ya ibu ya? Ya silakan mohon dijelaskan Ustaz. Jadi kita harus tahu puasa itu adalah menahan makan, minum dan berhubungan suami istri. Nah kita nih bagaimana kita untuk menyiapkan makanan yang akan kita sajikan di waktu berbuka nanti. Kita tidak tahu nih apakah asin, apakah manis atau lainnya. Tentu kita tidak cukup kalau hanya sekedar mainkan rasa. Maksudnya kita dikira-kira saja itu nggak mencukupi. Nah, supaya lebih baiknya kita mesti mencicipi. Ya enggak? Gitu Bu ya? Iya, benar. Nah, apakah ini bisa membatalkan puasa apa tidak? Nah, jadi kita butuh yang namanya referensinya. Kalau kita mengatakan boleh, referensinya apa? Dari mana sumbernya? Jadi, saya mengutip dari sebuah kitab namanya kitab I'anatul Talibin. Itu penulis kitab itu beliau juga seorang bermazhabkan Imam Syafi'i. Beliau membolehkan, akan tetapi jangan ditelan di ujung lidah, lalu dibuang. Karena kalau hanya sebatas bekas itu tidak membatalkan, kecuali ainnya, bendanya. Bendanya itu kita masukin ke mulut kita sampai melewati ini, apa namanya, jof ini dalam bahasa Arab, jof ini ya, rongga ini, itu bisa membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar mencicip, tapi jangan ditelan Bu. Nah, ya, kalau ditelan pasti batal. Sekedar mencicip, lalu kita muntahkan, kita ludahkan, kan gitu. Itu nggak masalah, tidak membatalkan. Nah, cuma itu Bu ya.
Jadi kalau untuk mencicip hanya sebatas ujung lidah itu nggak Ya, apa-apa Ustaz. nggak Tapi masalah. khilaf kadang Ustaz, ketelan. Atau mungkin terikut di air liur yang ternyata tertelan gitu. Atau ada rasanya sedikit Ustaz. Kalau hanya sekedar bekas itu nggak membatalkan, Bu. Bekas nggak apa-apa Nggak ya Ibu membatalkan, ya. ya. Jangan Ibu hilapnya 1 sendok langsung dimakan dengan ayam-ayamnya ya Ibu ya. Ya. Jadi ternyata tidak ada, tergantung ya Ustadz sampaikan Ya. tadi kemana kita berpedoman begitu ya Ya. Ustadz ya. Nah yang Ustadz jelaskan tadi boleh Bu seujung lidahnya saja, tidak boleh berulang kan Ustadz, lupa gitu tadi ternyata tidak tahu terasa apa Lalu itu diludahin, tidaknya. Bu ya, jangan ditelan, Bu, dibuang. Lalu diludahi Bu ya, kemudian dibasuh mulutnya Ya, Ustadz, dikumur. dikumur. Tanpa dikumur nggak masalah juga, Bu. Oh iya, karena Ya. kan berkumur, ada juga yang menyatakan bahwa berkumur itu makruh ya Ustadz ya. Makruh, ya. Terlalu banyak berkumur. Ya. Sama seperti apabila kita menggosok gigi ketika mandi siang atau mandi sore, nah itu gimana tuh Ustadz? Sekalian ya Ustadz? Itu sama, Bu. Sama Ustadz ya? Seperti kita mencicipi makanan tadi. Kita kan sikat gigi, kita memasuki odol itu kan ke dalam mulut kita. Ada yang berasa ya Ustadz ya? Kalau kita telan, batal. Tapi kalau sekedar di luar, lalu kita muntahkan, itu nggak masalah. Jadi bekasnya itu yang ada rasanya gitu, yang apa nama kayak hangat-hangatnya itu, nah itu nggak masalah, nggak masalah. Gitu. Jadi jangan khawatir ya Ustadz ya, nggak Ya. masalah ibu-ibu, asal jangan ketelen ya Ibu ya. Nah. Kalau ketelen mah Ibu kenyang jadi nanti kan. Ternyata keberkahannya jadinya hilang ya Ustadz ya, Ya. hanya karena lupa bahwa tadi yang kita cicipi itu tertelan gitu ya Bu ya. Masya Allah Ustadz. Nah itu sangat luar biasa sekali penjelasannya Ustadz, karena bagi kami kaum ibu-ibu yang di dapur ini kan sangat krusial sekali itu ya Bu ya. Sering sekali mungkin menjadi tanda tanya bagi kami, gimana boleh nggak dicicip? Atau malah kadang mungkin jalan amannya Ustadz, nanti pas buka, sebelum buka baru kita perbaiki lagi, mungkin tidak sulit ya Ibu ya. Misalnya kayak ragu, takut ragu nih Ustadz boleh. kan, subhat. Kalau kami mungkin di rumah juga pas mau buka dicicipin duluan. Nah, ternyata kurang garam sedikit baru dimasukin garam. Ya. Mungkin itu juga lebih baik ya Ustadz Lebih ya. bagus. Masya Allah. Ihtiyatnya lebih bagus lagi. Ikhtiatnya lebih bagus. Baik Ustadz, nih ibu-ibunya tadi udah bertanya nih. Sekarang mau ada nih yang mau nanya nih Ustadz. Sama boleh. Tentunya tentang amalan Sya'ban tadi Ustadz ya. Seperti yang udah Ustadz jelaskan tadi bahwa ada sahabat Nabi ternyata berpuasa dalam 1 bulan Sya'ban penuh. Nabi. Nabinya, Masya Allah, nabinya berpuasa dengan dalam 1 bulan penuh. Nah, ya. saya ada juga mendengar riwayat nih Ustadz, apabila telah melalui dari 15 Sya'ban ke atas, Ya. itu tidak diperbolehkan lagi berpuasa. Nah, itu seperti apa nih Ustadz? Mungkin mohon dibantu untuk diperjelas tentang pengetahuan ini Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Yang jelasnya amalan Nabi dan kita ini berbeda. Benar Ustadz. Kita Ki- bukan ya, Nabi ya Ustadz ya. Ya, Nabi, beliau 1 bulan penuh memang beliau beda dengan kita. Contoh, kita kalau sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk Nabi itu jadi wajib hukumnya. Begitu juga lah dengan ibadah sholat, ibadah di bulan Sya'ban ini Nabi full. Tapi itu untuk Nabi. Kalau kita nggak wajib. Kita cuma sebatas sampai 15. Selebihnya itu hukumnya makruh. Bahkan ada para ulama mengatakannya haram. Kecuali itu ibadah puasa qada itu dibolehkan, atau nazar itu boleh, atau kita yang sudah menjadi kebiasaan melaksanakan ibadah seperti puasa Senin dan Kamis. Itu sudah jadi kebiasaan kita. Nah, yang seperti itu dibolehkan selepas daripada tanggal 15 Sya'ban. Dibolehkan. Jadi kenapa itu tidak dibolehkan kita melaksanakan ibadah puasa setelah tanggal 15 ini, makruh, ada yang mengatakan haram. Itu permasalahannya, para ulama itu khawatir nanti ketika kita memasuki Ramadan, kita jadi hilang kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Disinilah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa, itu tidak masalah. Masya Allah. Berarti kalau yang udah terbiasa puasa Senin Kamis, Ya. tidak apa-apa dilanjutkan Ustadz Tidak ya? masalah. Ada batasnya nggak Ustadz? Misalnya seminggu sebelum nih udah nggak boleh lagi puasa Senin Kamisnya, atau boleh misalnya kita puasa nanti contoh di hari Selasa, Ya. Seninnya masih boleh puasa sunnah atau lebih baik tidak? Nah itu seperti apa? Di situ tidak ada batasan bagi yang sudah jadi kebiasaan. Namun bagi kita orang awam yang tidak terbiasa, lebih baik kita
15 hari menjelang Ramadan ini janganlah kita melaksanakan ibadah sunat. Khawatirnya kita melaksanakan ibadah puasa sunat ini itu nanti Ramadannya kita jadi nggak berkualitas. Betul. Sama juga Bu, ini perbandingannya. Iya, Ustaz. Kita melaksanakan tahajud, namun subuhnya hilang. Nah, Jadi iya. gimana Bu? Seperti itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama itu. Berarti tidak boleh Ustaz ya, itu kan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Sedangkan gitu. subuh harusnya itu wajib. Ya. Nah, itu mungkin ada kejadian seperti itu tuh Ustaz. Jadi baiknya berarti kita meninggalkan tahajud berarti. Nah, itu seperti apa tuh Ustaz? Tahajud itu sunat, subuh itu wajib. Jadi jangan sampai kita melaksanakan ibadah sunat menghilangkan ibadah wajib. Nah, itu tidak boleh. Sama juga perbandingannya. Sedekah itu sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Nah, Jadi mana yang lebih didahulukan? Apa bayar hutang? Apa kita sedekah? Nah, yang Bayar wajib hutang. didahulukan adalah membayar Bayar hutang. Nah, tapi hutangnya besar nih Ustaz. Nah, jadi ada timbul jadi pertanyaan. Ustaz, hutangnya itu besar Ustaz. Tapi Iya. kalau sedekah kan mungkin bisa dimulai dari uang-uang kecil. Ya, Nah, gitu. itu. Berarti ikhtiarnya berarti ya Ustaz ya, Ya, gitu. niatnya berarti. Dari yang kecil-kecil tadi dikumpulkanlah untuk membayar hutang. Gitu ya Ustaz ya. Ya. Jangan sampai karena kita melaksanakan ibadah sunat, kewajiban kita jadi hilang. Nah, inilah yang tidak dibolehkan oleh para ulama gitu. Berarti sangat harus didahulukan yang wajib Yang terlebih wajib dahulu. didahulukan, Iya. gitu. Bener Ustadz ya. Nanti kalau misalnya kita udah duluin puasa, misalnya nggak biasa nih puasa, pas Sya'ban dikencengin puasa nih. Nah Ramadannya malah makin kendor jadinya. Nah keok ibunya. Jadi kendor gitu Ustadz ya. Ada baiknya kalau bagi orang-orang yang tidak terbiasa berpuasa, persiapkanlah diri dengan baik. Tidak perlu berpuasa gitu ya Ustadz ya. gitu. Dan juga kalau untuk yang biasa berpuasa Senin Kamis, silahkan dilanjutkan seperti ya Ustadz ya. Dan juga untuk yang mau mengqadha. Tapi keseringan memang ibu-ibu atau para kaum wanita mengganti puasa itu memang deket-deket banget sama Ramadan tuh Ustadz. Itu gimana menurut Ustadz? Aduh ini udah mau Ramadan nih, masih ada seminggu lagi nih masih tinggal. Nah, itu gimana menurut Ustadz? Ya, dikodok Bu. Diqadha ya, Ya. waktunya sebaiknya diatur Ya. gitu ya Ustadz ya. Itu kesalahan dari kita sendiri. Sudah dikasih waktu jauh-jauh, kenapa Salah nggak dewe dikodok? kalau kata orang Jambi ya Ustadz ya, Iya. salah dewe gitu. Harusnya diatur dengan baik ya Ustadz ya, jauh-jauh Iya. hari. Nah berarti bagi orang yang ingin mengqadha pun tidak ada masalah ketika udah mau deket Ramadan tapi hutangnya masih ada beberapa hari, dikejar dulu selesai Ya, nggak apa-apa tetap Ustadz ya. diselesaikan. Iya, Masalahnya kalau mazhab Syafi'i ini agak kencang, kuat ini, ketat ini Bu. Iya bagaimana? Kalau seandainya kita nggak mengkodok dalam 1 tahun menjelang Ramadan yang berikutnya, itu dikenakan lagi jadi 2, jadi double. Ibu misalnya tertinggal 4 hari. Nah, kalau melewati Ramadan yang berikutnya, itu bisa jadi 8. 2 kali lipat ya Ya, Ustadz ya. Itu gitu. menurut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi sebaiknya diatur waktunya jauh-jauh hari ya Ustadz ya, Ya, jauh-jauh. sebelum Ramadan berikutnya tiba kita sudah harus mengqadha mengganti puasa-puasa kita yang ya. tertinggal Ustadz ya. Ya, gitu. Berarti bukan hanya untuk para wanita nih mungkin Ustadz ya, untuk para lelaki mungkin yang Juga ada sama. uzur sakit atau yang memang ada apa saja nih uzur-uzurnya nih Ustadz yang boleh tidak berpuasa nih Ustadz. Banyak Bu. Banyak. Salah satunya seperti ibu hamil boleh. Iya, benar. Atau yang sedang menyusui anak itu boleh. Untuk laki-laki juga boleh. Laki-laki itu kalau yang kerja berat gitu, Iya benar. itu boleh meninggalkan ibadah puasa. Namun setelah itu wajib diqadha. Wajib dibayar, diganti ya, Ustadz ya. Ya. Berarti memang merupakan kewajiban, tapi juga ada keringanan di situ ya, keringanan. Ustadz ya. Ya seperti ibu menyusui ya ibu ya. Nanti asupan gizinya kurang atau Ya. seperti apa. Dan yang mungkin agak sulitnya kalau ibu-ibu yang habis melahirkan nih Ustadz. Masa gitu. nifasnya pas melahirkannya 1 Ramadan ya Ustadz. Masya Allah berat sekali itu Ustadz ya. Itu memang harus diganti ya Ustadz ya. Iya Bu. Walaupun 1 bulan penuh memang tidak berpuasa, karena nifas kan mungkin yang kita ketahui ya ibu-ibu ya, sekitar 30 sampai 40 hari. Iya. Dan itu mungkin berarti bagi seorang wanita merupakan hal wajiban ya Ustadz ya, Iya. untuk mengganti puasanya itu tadi. Baik Ustadz, barakallah. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Barakallah. Ibu-ibunya masih semangat nih Ustaz. Masya Allah sekali tentang Ramadan ya. Kita membahas tentunya tentang Ramadan yang mana sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan Ustaz. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Ustaz tentang keistimewaan Ramadan itu sendiri dan memang apa di dalam Al-Quran disebutkan tentang keistimewaan Ramadan itu Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz. Persilakan Ustaz. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Dari sisi keberkahannya, dari sisi maghfirahnya, keampunan Allah di situ, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti umat Nabi itu akan mereka berangan-angan bahwa dalam satu tahun itu menjadi Ramadan. Nah, begitulah luar biasanya keistimewaan Ramadan itu. Nah, Ramadan itu selain ibadah puasa, dia adalah bulan diturunkannya kitab-kitab suci. Bukan hanya Al-Quran, Bu. Tapi semua kitab yang diturunkan ke dunia ini, dari Zaburnya, Tauratnya, Injilnya, bahkan suhuf-suhuf para nabi-nabi sebelumnya, suhuf Nabi Ibrahim salah satunya, itu termasuk Al-Quran, itu turunnya di bulan Ramadan. Nah, begitulah luar biasanya. Nah, ibadah puasa itu sebagaimana dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu kewajiban ibadah puasa. Itu bukan hanya sekedar kita yang diwajibkan, umat-umat yang dahulu juga wajib. Namun puasa untuk umat Nabi Muhammad itu Allah istimewakan hanya ada di bulan Ramadan. Nah, inilah yang tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Nah, oleh karena itu, hormati bulan Ramadan ini, kedatangannya. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana cara kita menghormatinya? Tanda-tanda kita menghormatinya Ramadan itu gimana? Buktikan bahwa ibadah kita di bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau sebelumnya baca Al-Quran satu hari hanya satu ayat, nah di bulan ini lebihkan. Diperbanyak. Gitu, Ustaz, ya. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu, beliau dalam bulan Ramadan itu sampai 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Tapi itu tentu terlalu berat. Kita orang awam tidak sanggup mengikuti beliau. Tidak telap Ustaz. Ya. Kita lebihkan saja dari kebiasaan kita bulan-bulan sebelumnya. Nah, apakah bacaan Al-Qurannya, atau juga misalnya sholatnya, atau yang lainnya. Begitulah cara kita untuk mengistimewakan bulan ini. Karena ada ulama penulis kitab Tuhfatul Ashraf itu menyebutkan, man qoma bihurmati Rajab, siapa dia di bulan Rajab, karena dia menghormati bulan Rajab ini, dia tegak berdiri melaksanakan ibadah solat di bulan Rajab. Nah, nanti di bulan Sa'ban, waffaqahu bihurmati Sa'ban, Allah permudah dia untuk beribadah, meningkatkan ibadahnya di bulan Sa'ban. Nah, selanjutnya kalau di bulan Sa'ban lagi dia tingkatkan ibadahnya dengan ibadah solat atau lainnya. Nah, tentu Ramadan akan lebih meningkat lagi. Allah permudah dia untuk meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Sehingga kalau bulan Ramadan dia bisa menghormatinya dengan meningkatkan ibadah. Apa kata para ulama? Hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Allah jaga dia dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Apa yang Allah jaga? Boleh jadi Allah jaga dirinya, keluarganya, rezekinya, atau lain sebagainya yang menguntungkan bagi dirinya.
Dan juga waballaghahu ma ballaghahu min ahli al-irfan ya wal mahabbah. Allah sampaikan juga, Allah beri keistimewaan yang didapat oleh para aulia, para wali-wali. Nah, apa keistimewaan para wali akan dia dapat? Dengan catatan istimewakan 3 bulan ini. Rajab, Sya'ban, dan puncaknya adalah Ramadan. Itu. Masya Allah, Ustadz, ya berarti kita yang biasanya ngajinya mungkin cuma selembar, dijadiin 2 lembar Ya. atau lebih lagi, begitu ya Ustadz ya. Yang sedekahnya mungkin cuma sedikit, di bulan puasa diperbanyak lagi, begitu ya Ustadz ya. Ya. Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon izin kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan juga para pemirsa yang ada di rumah, Ramadan itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas kita. Sebagaimana anak-anak yang duduk di bangku sekolah, tentu kualitas mereka itu akan meningkat ketika mereka diuji dengan ujian mid semester, ujian semester. Nah, ketika mereka selesai melaksanakan semester, maka disitulah mereka akan naik, lulus dan naik tingkatannya. Begitu jugalah kita dengan adanya bulan Ramadan ini. 1 tahun full Allah beri kesempatan kita untuk hidup di muka bumi ini. Hidup kita itu misinya adalah ibadah kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan itulah puncaknya dan ujiannya bagaimana kualitas kita. Terbukti apa tidak kita sebagai hamba Allah itu. Oleh karena itulah selepas Ramadan nanti kita akan mendapat gelar yang disematkan kepada kita mengalahkan gelar-gelar yang ada di muka bumi ini, yaitu takwa, tattaqun, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah gelar takwa ini sudah melekat pada diri kita, sudah dipastikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah sediakan, Allah siapkan untuk kita semua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tersebut Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallah Ustaz, terima kasih Ustaz telah hadir pada hari ini di Studio TVRI Jambi dan juga kepada ibu-ibu dari RT 24 Kelurahan Pijuan. Terima kasih telah bergabung dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.